Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fitrianingrum dari Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Saya Desi Kurniawati dari Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Saya Afifah Nuraini, mahasiswa dari Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Saya Robi Wijaya, mahasiswa dari Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Metodologi Penelitian. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Saya Desi Kurniawati akan mengawali presentasi pada kesempatan kali ini dengan mereview penelitian yang berjudul Kinerja Bank di Indonesia setelah melakukan merger dan akuisisi dengan kepemilikan asing. Apakah lebih baik? Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ika Fitrianingrum, NIM 19220025. Saya sendiri Desi Kurniawati 19220032. Afifah Nuraini 19220033 dan Robi Wijaya 19220039. Latar belakang penelitian, ketatnya persaingan di era global, mendorong perusahaan-perusahaan pada industri perbankan melakukan dan mengembangkan strategi bisnis, baik secara internal maupun eksternal. Strategi secara internal dilakukan dengan memperluas perusahaan dari dalam seperti misalnya, peningkatan kapasitas, produksi atau operasional, menambah dan menciptakan produk baru atau inovasi produk, melakukan efisiensi terhadap biaya, serta mencari mangsa pasar baru. Sedangkan strategi eksternal dilakukan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan melalui kebijakan menggabungkan 2 atau lebih perusahaan yang sering disebut merger atau akuisisi. Tujuan penelitian menguji empiris perbedaan kinerja bank di Indonesia sebelum dan sesudah melakukan merger atau akuisisi dengan pihak asing. Replikasi penelitian Payamta dan Setiawan 2004 meneliti pengaruh merger atau akuisisi terhadap kinerja 16 perusahaan manufaktur yang melakukan merger atau akuisisi pada periode 1990 sampai 1996 dengan menggunakan rasio keuangan. Selanjutnya, Kusmargiani tahun 2006 meneliti tentang efisiensi operasional dan efisiensi profitabilitas pada bank-bank yang melakukan merger atau akuisisi di Indonesia yang masih tetap beroperasi hingga tahun 2005. Yang selanjutnya, Kusumaningsih 2010 meneliti perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger pada PD, BPR, BKK Kabupaten Kendal. Populasi dan sampel. Populasi yaitu bank-bank yang beroperasi di Indonesia dan telah melakukan merger atau akuisisi selama periode 2002 sampai dengan 2010. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara pemilihan sampel bertujuan atau purposive sampling. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan publikasi periode 2002 sampai dengan 2013 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id, buku Direktori Perbankan Indonesia yang tersedia di Perpustakaan Bank Indonesia, dan Indonesia Capital Market Directory yang tersedia di Galeri Investasi Universitas Jana Badra. Pengukuran variabel kinerja bank sebelum dan sesudah terjadinya merger dan akuisisi diukur dengan rasio berikut ini. Yang pertama, profitabilitas atau ROA, yang kedua efisiensi operasional atau BOPO, yang ketiga resiko kredit atau NPL, yang keempat resiko pasar atau NIM, yang kelima kecukupan modal atau KAR. Likuidasi diukur menggunakan rasio LDR atau loan to deposit ratio dengan formula memperbandingkan antara total kredit dan DPK atau dana pihak ketiga. Metode analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji beda sampel berpasangan. Karena jumlah sampel yang kecil atau kurang dari 30,
maka digunakan uji beda non-parametrik yaitu Wilcoxon-Sykes-Rank test. Tingkat signifikasi ditetapkan 5%. Sampel perusahaan. Berikut ini adalah tabel daftar sampel. Yang pertama ada nomor, yang kedua nama bank, pihak merger atau pengakuisisi, yang terakhir kepemilikan saham. Saya akan contohkan 3 dari tabel berikut ini. Yang pertama Bank Internasional Indonesia, pihak merger yaitu Sorak Financial Holding dan Maybank yaitu sebesar 88,29%. Yang kedua Bank CIM Simniaga, pihak merger yaitu CIM Group 97,90%. Yang ketiga Bank of India Indonesia atau Bank Swadesi, pihak merger yaitu Bank of India 76% kepemilikan sahamnya. Yang selanjutnya yaitu ada Bank UOB Indonesia, yang selanjutnya Bank Ekonomi Raharja, Bank Permata, dan Bank OCBC NISP untuk contohnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah variabel dependen atau variabel terikat. Dalam jurnal ini terdapat variabel dependen yaitu kinerja Bank Indonesia setelah melakukan merger dan akuisisi. Untuk variabel independen atau variabel bebas, dalam jurnal ini terdapat beberapa, di antaranya profitabilitas. Profitabilitas diukur menggunakan rasio return of asset dengan formula membandingkan antara laba sebelum pajak dan total aktiva. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank. Nah, untuk menghitung ROA ini dapat dihitung dengan laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini diukur dengan membandingkan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau disingkat dengan BOPO. Semakin kecil BOPO menunjukkan efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat memiliki rasio BOPO kurang dari 1. Sebaliknya, bank yang kurang sehat memiliki rasio BOPO lebih dari 1. Nah, untuk menghitung BOPO ini dengan total biaya operasional dibagi dengan total pendapatan operasional dikalikan dengan 100%. Untuk yang variabel yang ketiga ada resiko kredit. Resiko kredit ini diukur menggunakan rasio NPL atau non-performing loan dengan rumus perbandingan antara total kredit bermasalah dan total kredit yang diberikan. Semakin tinggi NPL, maka semakin tinggi pembiayaan bank berpotensi terhadap kerugian bank. Untuk menghitung NPL ini, total kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan dikalikan dengan 100%. Nah, untuk yang keempat ada resiko pasar. Resiko pasar ini diukur menggunakan rasio NIM atau net interest margin dengan formula memperbandingkan antara pendapatan bunga bersih dan rata-rata aktiva produktif. Rumus untuk perhitungan NIM ini adalah pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif dikalikan dengan 100%. Untuk variabel yang terakhir ini ada kecukupan modal. Penilaian tersebut didasarkan pada capital equity ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. CAR ini adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Hal ini disampaikan oleh Taswan 2011. Untuk menghitung CAR ini dapat dihitung dengan modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko dikalikan dengan 100%. Untuk selanjutnya ada likuiditas. Likuiditas ini diukur menggunakan rasio LDR atau loan to deposit ratio dengan formula memperbandingkan antara total kredit dan DPK atau dana pihak ketiga. Nah, DPK ini sendiri meliputi giro,
tabungan, simpanan berjangka, dan sertifikat deposito. Standar rasio LDR adalah 80% sampai 110%, sehingga semakin tinggi likuiditas maka kinerja bank semakin meningkat. Pembahasan selanjutnya ini ada hipotesis. Dalam jurnal ini terdapat hipotesis, yaitu terdapat perbedaan rasio keuangan dan statistik deskriptif sebelum dan sesudah dilakukannya strategi eksternal merger dan akuisisi dengan pihak asing di Indonesia. Untuk hasil penelitian terdapat dua, yaitu hasil analisis deskriptif dan hasil analisis Wilkinson-Sin-Rank test. Untuk hasil analisis deskriptif ini dapat dilihat dari tabel yang ditampilkan di slide PPT-nya. Dalam hal ini menggunakan semua variabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini juga ada perbandingan sebelum melakukan merger dan setelah melakukan merger. Untuk penjelasan dari tabel ini diantaranya yaitu CAR, nilai kecukupan modal yang dihitung dengan rasio CAR pada ketujuh bank sampel menunjukkan pergerakan positif, di mana bergerak yang sebelumnya 10,14% menjadi 3,08%. Maksud saya menjadi 13,08%. Nah, hal ini berarti bank-bank tersebut mengalami peningkatan setelah dilakukan merger dan akuisisi dengan bank asing. Untuk yang kedua, NPL atau non-performing loan, nilai rata-rata resiko kredit yang diukur dengan NPL pada bank sampel secara keseluruhan mengalami kinerja yang semakin membaik. Jika diperhatikan, angka yang semula 4,63% turun menjadi 2,33%. Hal ini berarti rata-rata resiko kredit macet bank sampel turun setelah dilakukan merger dan akuisisi dengan bank asing. Untuk yang ketiga ini ada ROA atau Return of Asset. Profitabilitas bank diukur dengan rasio ROA. Secara agregat menunjukkan kenaikan yang semula 1,63% menjadi 2,02%. Walaupun jika dilihat secara individual, terdapat 3 bank yang mengalami penurunan nilai profitabilitas. Yang keempat ini ada NIM atau Net Interest Margin. Rata-rata rasio NIM ini yang digunakan sebagai pengukur kinerja bank dalam memperoleh bunga dari kredit yang telah diberikan juga secara keseluruhan mengalami peningkatan yang positif. Yang semula ini 5,01% meningkat menjadi 5,55% terkecuali bank OCBC. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, melanjutkan hasil analisis yang telah dijelaskan oleh Mbak Afifah tadi, kita lanjut ke bagian rasio BOPO. Rasio BOPO ini adalah menilai kinerja operasional yang diukur melalui rasio BOPO. Nah, dari rasio BOPO yang telah kita lihat ini memiliki atau berdampak positif, di mana angka yang sebelumnya 87,8% itu menurun menjadi 81,51%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional bank menurun atau pendapatan operasional meningkat setelah dilakukan merger dan akuisisi oleh pihak asing. Oke, yang kedua selanjutnya LDR atau Loan to Deposit Ratio. Likuiditas bank ini diukur melalui LDR. Itu mengalami pergerakan positif di mana nilai keseluruhan naik menjadi 23,3% yang sebelumnya yaitu 60,57% dan naik menjadi 84,17% setelah dilakukan merger dan akuisisi. Secara keseluruhan, tabel 2 ini mengalami indikator positif untuk seluruh rasionya. Hampir keseluruhan rasio mengalami indikator positif ya, teman-teman. Oke, lanjut ke analisis Wilkinson-Signer Rank test. Nah, analisis Wilkinson-Signer Rank test ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan mean rasio keuangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukan merger dan akuisisi. Hal ini dapat dilihat oleh tabel 4 ya teman-teman.
terdapat 3 rasio yang mengalami secara signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukan merger dan akuisisi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai SIK di bawah 0,05. Ketiga rasio ini adalah CAR, NPL, dan LDR. Hal ini berarti kinerja bank diukur dari rasio kecukupan modal, rasio kredit bermasalah, dan likuiditas bank. Berbeda secara signifikan pada periode sebelumnya dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. Ini menunjukkan bahwa terdapat hal positif yang diberikan ketika melakukan merger dan akuisisi dengan pihak asing. Hal ini dapat memberikan dampak bahwa penambahan modal bank, resiko kredit bermasalah menurun, likuiditas naik karena deposan nasabah meningkat. Oke, setelah hasil analisis yang telah saya jelaskan, kita lanjut mengenali hasil analisis secara umum. Hasil analisis secara umum ini adalah mendukung penelitian Altumbas dan Marquez di 2008 yang menyatakan bahwa terdapat kenaikan kinerja pada bank yang melakukan merger dan akuisisi dengan kepemilikan asing, terutama pada kinerja yang terkait dengan rasio kredit dan likuiditas. Sebaliknya, penelitian ini bertentangan dengan mayoritas temuan penelitian terdahulu di Indonesia yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah dilakukan merger dan akuisisi. Penelitian ini adalah Paemta dan Setiawan di 2004, Kusmargiani di 2006, Kusumaningsi 2010, Maradona 2013, dan Restika di 2013. Bila dilihat dari hasil rasionya, penelitian ini mendukung penelitian Choulieras dan Stregios di 2013 yang menyatakan bahwa merger dan akuisisi tidak menyebabkan peningkatan efisiensi. Setelah itu kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Ada beberapa kesimpulan yang dijelaskan peneliti terhadap apa yang dia teliti. Yang pertama adalah peneliti ini bertujuan menguji secara empiris perbedaan kinerja bank di Indonesia sebelum dan sesudah dilakukan merger dan akuisisi dengan pihak asing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kinerja bank diukur menggunakan 6 rasio, yaitu CAR, NPL, ROA, NIM, BOPO, dan LDR. Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa semua rasio keuangan mengalami peningkatan kinerja pada periode setelah melakukan merger dan akuisisi bila dibandingkan dengan merger dan akuisisi sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Kita lanjut ke nomor 3. Sesuai dengan hasil analisis uji beda, terdapat 3 rasio yakni CAR, NPL, dan LDR yang berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukan merger dengan pihak asing, mencangkupi kebutuhan modal, menurunnya resiko kredit, dan menaiknya likuiditas menjadi semakin baik dengan adanya merger dan akuisisi dengan pihak asing. Kelemahan, kita masuk ke sisi kelemahan. Kelemahan ini harus dijelaskan oleh penelitian bertujuan untuk dapat diteliti lagi ke depannya oleh peneliti lain. Oke, dijelaskan dalam penelitian ini bahwa kelemahan peneliti yang pertama, sampel peneliti mengambil sektor perbankan, membuat hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan pada sektor industri lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian ini mengambil periode pengamatan H-3 dan H+3 karena alasan terlalu dekatnya event merger dengan laporan keuangan sesudah yang bisa diperoleh. Yang ketiga, penelitian ini mengambil sampel bank-bank yang melakukan merger dan akuisisi dengan kepemilikan asing. Sehingga hasil kemungkinan akan berbeda jika sampel yang diambil seluruh merger baik asing maupun domestik. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk saran akan dilanjutkan dengan rekan saya Ika Fitriani. Terima kasih. Selanjutnya adalah saran. Peneliti berikutnya diharapkan melakukan pengamatan data dengan periode yang lebih panjang, karena kemungkinan hasil penelitian ini akan berbeda, terutama rasio-rasio yang signifikan pada uji beda. Hal tersebut pula akan berpengaruh pada sampel data yang memungkinkan hasilnya berbeda apabila peneliti berikutnya melakukan pengamatan dengan periode yang lebih panjang tadi. Bisa saja sampel yang diambil bisa seluruh merger, baik asing maupun domestik, sehingga dapat dikolaborasikan dan bermanfaat di beberapa sektor. Selanjutnya kita akan membahas tentang what's good research.
Yang pertama adalah apakah tujuan penelitian ini jelas? Menurut kelompok kami, jelas. Karena tujuan penelitian ini dijelaskan secara singkat dan padat, bahkan terdapat poin sendiri pada jurnal ini. Lalu untuk apa tujuan penelitian ini? Untuk mendapatkan jawaban dalam pengujian secara empiris terhadap perbedaan kinerja bank di Indonesia sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi dengan pihak asing. Selanjutnya, detailkah proses penelitiannya? Terkait identifikasi masalahnya, menurut kelompok kami, detail. Peneliti memiliki rumusan masalah penelitian dengan jelas, sehingga peneliti mampu menjawab masalah yang ada. Yang kedua, literatur. Menurut kelompok kami, detail. Peneliti ini memiliki hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan secara detail. Kemudian yang ketiga adalah metode yang digunakan. Menurut kelompok kami, metode yang digunakan ini jelas dan detail. Peneliti memberikan penjelasan tentang metode yang digunakan berupa populasi, sampel, dan sumber data. Yang keempat adalah hasil penelitian. Peneliti menjelaskan hasil analisis dengan rinci, seperti analisis deskriptif dan analisis Wilson Side Rank Test. Kemudian yang terakhir adalah sumber referensi. Menurut kelompok kami, sumber referensi ini dijelaskan dengan detail. Peneliti menjelaskan sumber data dan referensi secara rinci yang dijelaskan pada dalam jurnal halaman 78 dan daftar pustaka. Ini adalah tutaskah rencana desain penelitian? Menurut kelompok kami, dalam poin rencana penelitian, peneliti ini tuntas mengerjakannya. Hal ini dibuktikan pada kelengkapan metodologi penelitian dan metode analisis data yang digunakan. Yang kedua, objek penelitian. Perencanaan dilakukan dengan tuntas dan seobjektif mungkin. Dibuktikan pada penelitian terdahulu yang dijelaskan pada hasil penelitian ini halaman 11-12. Kemudian sampel dan populasi. Sampel yang diambil sudah mewakili populasi. Dibuktikan pada daftar sampel 7 bank yang telah melakukan merger atau diakuisisi oleh kepemilikan asing. Yang keempat adalah sumber data. Bibliografi lengkap dengan menggunakan data sekunder yang mencantumkan sumber website dan beberapa buku dari Perpustakaan Bank Indonesia dan Galeri Investasi Universitas Jana Badra. Selanjutnya yaitu apakah kelemahan riset diungkapkan secara terbuka? Menurut kelompok kami, iya, diungkapkan secara terbuka. Peneliti menjabarkan kelemahan dan dalam penelitiannya dan bisa dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, peneliti juga mendeskripsikan secara jelas kelemahan-kelemahannya. Salah satunya periode pengamatan yang dilakukan, di mana dalam penelitian itu dilakukan dengan periode yang cukup pendek. Yang ketiga, peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya mempertimbangkan waktu periode dalam pengamatan data. Selanjutnya, apakah peneliti menerapkan standar etika yang tinggi? Menurut kelompok kami, peneliti menerapkan standar ini dengan menghitung sumber data dengan cermat. Peneliti juga jujur dengan melampirkan sumber data yang diperoleh dan mencantumkan penelitian-penelitian terkait sebelumnya. Jujur dan terbuka dengan menjabarkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penelitiannya. Lalu, apakah analisisnya harus cukup untuk mengambil keputusan? Menurut kelompok kami, iya, sesuai dengan pada pengukuran rasio keuangan. Kemudian dibuktikan pengukurannya menggunakan metode uji beda non-parametrik. Tingkat signifikasinya ditetapkan 5%, sehingga hasil analisis terbaca dengan jelas dan mampu mendukung peneliti untuk mengambil keputusan. Selain itu, adanya penelitian sebelumnya, yaitu peneliti Altunbas dan Markus tahun 2008 yang sependapat dengan peneliti ini. Kemudian, apakah temuan disajikan tanpa ambigu? Menurut kelompok kami, iya, tanpa ambigu. Peneliti ini menyajikan riset ini mengungkapkan penelitiannya dengan jelas, menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Kemudian, apakah kesimpulan terjustifikasi dengan tepat? Menurut kelompok kami, iya. Peneliti memberikan kesimpulan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan, yaitu
menggunakan 6 rasio keuangan dengan hasil kinerja bank dalam mencakupi kebutuhan modalnya, menurunkan risiko kreditnya, dan menaikkan likuiditasnya menjadi semakin baik karena adanya merger dan akuisisi dengan kepemilikan asing. Nah, sumber referensi peneliti ini terdapat dalam website ResearchGate yang berjudul Kinerja Bank di Indonesia setelah melakukan merger dan akuisisi dengan kepemilikan asing apakah lebih baik, yaitu pada Jurnal Bisnis dan Ekonomi volume 5 nomor 1 tahun 2015 bulan Juni, penulis Firda Amia, Siti Rohmah Ika, Fakultas Ekonomi Universitas Chandra Badra. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi teman-teman yang barangkali ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih.